Kalau kamu udah punya 100 juta, kamu udah kaya. Sekarang mau ngapain kalau kamu udah kaya? Aku akan mengosongkan rekeningku, aku menjual semua mobil mewahku, aku bakalan naik Avanza harianku. Ini kan di minggu pertama ya Pak, sebelum benar-benar jualan kan kita harus mantepin mindset dulu kan. Karena orang biasanya jualan tuh bisa berhenti di tengah-tengah nih kalau mindsetnya nggak kuat. Aku mau minta insight-nya Bapak. Kan satu minggu ini bakal bahas mindset sampai benar-benar bold gitu ya teman-teman ngejalanin usahanya. Aku mau coba bahas perspektif tentang orang kaya deh Pak. Ini sebenarnya unik, tahu nggak kenapa? Orang tuh ngomong mau jadi orang kaya, tapi pada dasarnya mereka nggak tahu tuh kaya itu apaan. Emang apa tuh? Coba aku tanya kamu, menurut kamu kaya apa? Kaya ya, serba berada gitu mungkin. Serba ada gitu. Di kepala aku ya mungkin ya. Serba ada gitu. Coba itu berapa? Nah itu yang belum bisa aku tentuin. Bayang nggak maksudnya? Iya benar. Nah ini kita ngomong statistik nih. Rata-rata GDP per kapita di Indonesia itu di angka kurang lebih seingatku 5.000, hampir 5.000 USD di Indonesia. Artinya satu kepala itu harusnya memiliki 75 juta rupiah per tahun. 75 juta rupiah dibagi 12 bulan itu rata-rata kurang lebih 7 juta rupiah biar gampang ya. 6 juta rupiah per bulan itu adalah rata-rata pendapatan orang di Indonesia. Seharusnya. Berarti itu standar, itu average. Kalau kamu punya income 6 juta rupiah per bulan, itu average. Oh iya. Orang yang memiliki rekening atau tabungan di atas 100 juta, itu hanya ada 1% populasi Indonesia. Kalau kita ngomongnya kaya dalam uang, berarti kamu masuk 1% kalau kamu punya 100 juta rupiah di rekening kamu. Ya. Itu kaya, selesai. Ya. Kalau mau super kaya, ada lagi patokannya, beda lagi. Pertanyaannya kalau teman-teman yang nonton ini mungkin belum punya 100 juta, kamu belum kaya. Karena argumennya adalah cuma 1% yang memiliki rekening di Indonesia. Di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Itu definisiin dulu kaya. Kalau kamu udah punya 100 juta, kamu udah kaya. Sekarang mau ngapain kalau kamu udah kaya? Oh belum mas, kaya harus punya rumah. Enggak, datanya ngomong kayak gini kok. Cuma 1% yang punya income di atas 100 juta. Kalau persen dari 270 juta manusia di Indonesia itu 2,7 juta bang. Dari 270 juta, cuma 2,7 juta. Iya. Yang masuk 1%-nya ya. Si orang yang punya rekening di atas 100 juta. Dan dia adalah orang kaya karena diadu dengan standar income. Di project ini yang harusnya didapetin dulu adalah kebutuhan dari PDP per kapita, yaitu 6 juta rupiah. Kalau teman-teman yang nonton ini atau ngikutin project ini udah bisa ngedapetin 6 juta rupiah, baru kita ngomongin kaya. Karena dengan 6 juta kebutuhan kamu harus terpenuhin dulu. Jangan neko-neko, udah nggak usah mikir-mikirin beli Zara, beli Starbucks, kagak usah. Duitnya kagak ada, lu tembusin dulu itu 100 juta bang. Ya. Baru neko-neko. 100 juta nih di-clear lagi, bukan maksudnya penghasilan per bulan 100 juta ya? Bukan penghasilan per bulan 100 di rekening. juta. Di rekening kamu punya cash 100 juta, buka mandiri 100 juta. 100 juta. Di saya kan masih 1 juta 2 juta Pak. Iya, Saya nggak benar. kaya nih posisinya Oke, nih. benar. Saya kembali ke tahun 2010 nih. Jadi itu diselesaikan dulu. Gameplaynya beda lagi kalau mau punya tabungan. Kita selesain dulu karena aku kondisinya lagi nggak punya duit juga. Gameplaynya adalah gimana kita ngedapetin 6 juta tanpa keluar modal, buang waktu dan ngerjain skill set atau nambahin skill set baru atau menggunakan skill set yang aku punya. Dan teman-teman yang nonton juga bisa kopas. Itu gameplaynya awal-awal. Oke. Iya nggak sih? Gitu nggak sih menurut kamu? Gitu, menurut aku benar juga. Jadi sebelum kita lari benar-benar ke angka 100 juta, ya per bulan 6 juta tuh angkanya. Udah bisa belum kita achieve itu kan? Kalau belum, oke kita ke situ dulu. Dengan cara apa? Ya tadi, buang waktunya kemana? Atau kalau udah punya skill set, bisa nggak dipakai nih buat ngejar si 6 juta ini? Atau kalau yang udah selesai dengan 6 juta, berarti udah tuh bisa gas angka yang tabungan 100 juta. Oh, mungkin ada tambahan nih, namanya delay gratification. Jadi delay gratification adalah menunda semua kesenangan. Itu aku lakuin di tahun 2010. Aku nggak punya kesenangan, bener-bener hidupku 3 bulan sampai dengan 8 bulan itu ke kota yang aku nggak pernah kenal, aku nggak punya temen. Menurutku depresi hidupku karena aku nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Plus kondisi biar kamu lagi kebayang, pas aku dulu lagi kismin-kisminnya, aku kondisi cerai. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nonton, teman-teman akan ngalamin ini juga, depresi, nggak punya temen, nggak punya apa-apa. Itu kayak udah jalan hidup seorang pengusaha aja menurutku. Aku belum ngeliat sih pengusaha yang kalau aku tanya lu pernah depresi nggak? Enggak, hidup gue pindah terus, nggak pernah lihat, belum pernah kenal kali ya. Fokusnya kemana tuh Pak? Pas Bapak di fase itu fokusnya kemana? Visi. Makanya harus selesai sama diri sendiri dan tahu mau nyelesain apa. Karena kalau enggak di tengah-tengah jalan capek banget hidupnya bang. Ini juga menurutku juga akan hal yang sama. Jadi ini memperjelas lagi ya, di fase-fase kayak yang sulit-sulitnya gitu ya, visi yang bikin kita Visi. bisa lewat. Mau kemana? Nah, tanpa kita selesai sama diri sendiri dan kita nggak bisa ngeliat, oh gue mau kesini, itu goyangnya tingkat dewa.
Kayak di tengah-tengah, anjir gue capek banget, gue capek banget, gue capek banget. Udahan aja kali ya. Udahan aja. Atau visinya nggak sekuat itu. Visinya nggak sekuat itu. Nah, makanya di video sebelum ini aku udah nongolin itu salah satu yang paling penting karena gerakan kita semuanya dari visi. Teman-teman yang mau mulai bisnis dari nol lagi, yang sekarang nih yang mau mulai bisnis dari nol, aku akan request waktumu paling tidak 1 tahun. Itu teman-teman fokus ke bisnis ini yang nanti dibangun. Aku sendiri belum tahu apa. Buang paling tidak 2 jam, 3 jam sehari buat ngerjain bisnis ini. Dan aku nggak tahu isinya apa. Tapi itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman bangun sesuatu, buang waktunya ke sini, ngerjain apapun yang nanti akan dilakukan ke sini. Pertanyaannya buat teman-teman saat ini adalah visi kamu telah setahun tuh apa ya? Seberapa kuat? Coba komen deh dan lihat komen-komen di bawah. Ada yang kuat, ada yang lemah, nggak apa-apa, latihan biar teman-teman lebih kebayang kalau visi yang kuat tuh kayak gimana, visi yang lemah tuh seperti apa. Teman-teman nilai sendiri, nggak usah ngejudge orang lain atau ngelihat orang lain, tapi lihat dari jawaban-jawaban orangnya. Menurut kamu apa? Aku tulisin visiku di bawah. Menurutku visiku ini adalah visi yang paling kuat yang pernah aku milikin di hidupku. Ini kenapa aku bangun dan aku mau turun lagi ke bawah. Aku jual Porsche, aku jual semua barang-barang mewahku karena menurutku visiku ini kuat sekali. Walaupun aku belum tahu jawabannya apa. Aku juga pengen tahu teman-teman yang punya fase-fase yang susah yang kayak tadi aku lewatin. Kamu ngapain sih? Kamu stop nggak? Kamu jalan nggak? Kalau stop kenapa? Kalau jalan kenapa? Nggak ada yang salah. Teman-teman stop juga nggak salah. Jalan juga nggak salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Emang perjalanan hidup aja. Aku juga pengen tahu tuh teman-teman tuh alasannya apa. Komen di kolom komentar. Ntar aku bales-balesin. Cus.